Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Oke, sekarang silahkan lihat ke samping kiri dan kanannya. Apakah sudah bersih atau masih ada sampah? Ya, kursi dan meja juga diluruskan dari depan ke belakang dan dari samping kiri ke kanan. Begitu ya. Kalau kelasnya sudah rapi, sudah bersih, itu artinya kalian sudah siap untuk belajar. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita dipimpin doa dulu oleh ketua kelas. Amin. Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Semuanya hadir ya. Oke, bagus, dipertahankan. Jadi pertemuan hari ini semuanya hadir semua. Semoga bisa dipertahankan. Kalaupun ada yang tidak hadir, itu harus ada keterangan apakah sakit atau izin. Yang penting jangan apa ya. Oke, baik. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar mengenai dengan interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan konsep lingkungan dan komponen-komponennya, kemudian dapat menjelaskan pengertian interaksi, kemudian dapat menjabarkan pola-pola interaksi dalam ekosistem, dan dapat menjelaskan konsep bentuk saling ketergantungan makhluk hidup. Ya, sekarang coba kalian amati lingkungan sekolah kita dan sebutkan apa saja yang ada di dalamnya. Coba sebutkan yoga. Iya, ada manusia, hewan, apalagi Viola? Tumbuhan, air, apalagi? Udara, apalagi? Tanah, cahaya, dan lain-lain. Masih banyak ya. Selanjutnya, apakah makhluk hidup itu dapat hidup tanpa makhluk hidup lain? Siapa yang bisa menjawab? Jamie. Ya, tentunya tidak, karena makhluk hidup itu saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Jadi, ini berkaitan dengan materi kita hari ini mengenai dengan interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Di sini siapa yang bisa menjelaskan apa itu lingkungan? Coba Vilka. Baik. Jadi istilah lingkungan berasal dari kata environment, yaitu the physical, chemical, and biotic condition surrounding an organism. Jadi secara umum lingkungan itu diartikan sebagai segala sesuatu di luar individu. Segala sesuatu di luar individu merupakan sistem yang kompleks sehingga saling mempengaruhi satu sama lain. Kondisi yang saling mempengaruhi ini membuat lingkungan itu selalu dinamis dan dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi. Ada kalanya lingkungan itu berubah menjadi baik, tetapi tidak menutup kemungkinan menjadi buruk. Siapa yang tahu apa yang menyebabkan perubahan itu? Coba Ingrid. Ya, yang menyebabkan perubahan itu adalah makhluk hidup yang ada di dalam lingkungan tersebut. Nah, selanjutnya lingkungan itu terdiri dari dua komponen utama, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Siapa yang tahu apa itu komponen biotik? Coba Jamie. Ya, komponen biotik ini merupakan komponen makhluk hidup ya. Contohnya misalnya manusia,
hewan, tumbuhan, dan jasad remik. Nah, selanjutnya lingkungan abiotik. Apa itu lingkungan abiotik? Nah, lingkungan abiotik ini merupakan komponen benda-benda yang tidak hidup. A ini artinya tidak dan biotik artinya hidup, berarti benda-benda tidak hidup. Contohnya adalah air, udara, cahaya, tanah, dan lain-lainnya. Oke. Kemudian interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya itu sering disebut dengan ekosistem. Saya tanya Yoga, apa yang dimaksud dengan ekosistem? Ya betul, ekosistem itu merupakan kesatuan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Apalagi yang dimaksud dengan ekosistem, Ingrid? Ya, ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ya, ilmu yang mempelajari tentang ekosistem ini disebut sebagai ekologi. Ya. Kemudian komponen ekosistem ini sama dengan komponen lingkungan, yaitu terdiri dari dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik ini terdiri dari produsen, konsumen, dan pengurai atau dekomposer. Nah, apa yang dimaksud dengan produsen? Coba siapa yang tahu? Iya, produsen ini merupakan suatu organisme yang mampu mengolah atau membuat makanannya sendiri. Ini biasa disebut dengan autotrof. Siapa yang bisa memberikan contoh dari organisme autotrof? Contohnya adalah ya, tumbuhan atau tanaman yang mampu berfotosintesis atau mampu membuat makanannya sendiri. Kemudian konsumen merupakan organisme yang tidak bisa membuat makanannya sendiri. Siapa yang bisa memberikan contoh dari konsumen? Contohnya adalah hewan dan manusia ya. Hewan dan manusia ini dia memperoleh makanan dengan cara memakan organisme lain. Nah, konsumen ini merupakan organisme yang tidak bisa membuat makanannya sendiri atau biasa diistilahkan dengan heterotrof ya. Nah, berdasarkan makanan, konsumen ini terdiri dari karnivor, herbivor, dan omnivor. Apa yang dimaksud dengan karnivor, Lina? Ya, karnivor ini merupakan organisme pemakan daging. Kemudian Jamie, apa yang dimaksud dengan herbivor? Ya, herbivor merupakan organisme pemakan tumbuhan. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan omnivor? Ya, omnivor ini adalah organisme pemakan segala, baik itu daging maupun tumbuhan. Misalnya orangutan ini dia makan daging, dia juga makan tumbuhan. Kemudian yang ketiga adalah pengurai atau dekomposer. Nah, pengurai ini merupakan organisme yang berperan penting dalam proses penguraian sisa organisme, contohnya bakteri, jamur, dan cacing. Komponen yang kedua yaitu komponen abiotik, yaitu benda tak hidup. Komponen abiotik ini merupakan komponen benda-benda tidak hidup, tetapi sangat berperan penting dalam kehidupan semua makhluk hidup yang ada di dalam ekosistem. Misalnya matahari. Matahari ini berfungsi untuk apa, Lina? Ya, matahari ini berfungsi untuk
proses fotosintesis. Kemudian air berfungsi untuk diminum, dan tempat tinggal hewan yang ada di dalam perairan. Kemudian udara, apa fungsinya udara? Nah, udara ini berfungsi untuk bernapas bagi makhluk hidup. Nah, makhluk hidup ini, semua makhluk hidup membutuhkan udara, terutama oksigen untuk pernapasan. Kemudian tanah. Nah, tanah ini merupakan substrat utama untuk kita gunakan bercocok tanam. Jadi tanpa tanah kita tidak bisa menanam tumbuh-tumbuhan. Nah, tanpa tumbuh-tumbuhan tidak ada produsennya. Nah, kalau tidak ada produsen berarti konsumen tidak bisa mendapatkan makanan. Jadi itulah sebabnya tanpa komponen-komponen abiotik ini kita tidak bisa hidup, dan ekosistem tidak bisa berjalan dengan lancar. Nah, kemudian satuan-satuan ekosistem. Siapa di sini yang bisa menyebutkan satuan-satuan ekosistem? Yang pertama adalah, coba yoga, ya, individu. Yang kedua, populasi. Kemudian, ya, komunitas. Apalagi biosfer. Selanjutnya, ya, habitat. Itulah satuan-satuan ekosistem, ada 5. Di sini apakah bisa dimengerti atau ada yang ditanyakan? Ya, kalau sudah mengerti, sekarang Ibu akan berikan tugas untuk dikerjakan secara mandiri. Kita kelas ambil soal di depan dan bagikan ke teman-temannya. Nah, akan dikerjakan selama 5 menit ke depan. Setelah itu ketua kelas akan mengumpulkan kembali jawaban dari teman-temannya untuk saya periksa. Ibu sudah periksa semua jawabannya dan semuanya benar. Jadi macam-macam simbiosis itu ada 3 macam, yaitu simbiosis mutualisme, yaitu interaksi antara 2 spesies berbeda dengan saling menguntungkan, ya. Contohnya anemon laut dan ikan badut, ya. Ikan badut ini akan memakan dan membersihkan parasit pada anemon, sementara anemon ini adalah rumah yang nyaman bagi ikan badut dari predatornya, sehingga sama-sama diuntungkan. Kemudian yang kedua, simbiosis komensalisme, yaitu interaksi di mana yang satu mendapatkan keuntungan, yang lain tidak mendapatkan, yang lain tidak dirugikan tetapi juga tidak diuntungkan. Contohnya antara ikan hiu dan ikan lemora. Nah, ikan lemora ini akan memakan sisa-sisa makanan ikan hiu dan aman dari predatornya, sementara ikan hiu ini tidak dirugikan tetapi juga tidak diuntungkan. Selanjutnya, simbiosis parasitisme, yaitu interaksi di mana yang satu dirugikan sedangkan yang lainnya mendapat keuntungan. Contohnya, misalnya nyamuk dan manusia. Nyamuk ini akan menggigit dan menghisap darah manusia, sementara darah manusia ini mendapatkan kerugian karena gigitan nyamuk dan dapat menimbulkan gatal dan bisa menjadi perantara penularan berbagai macam penyakit. Itu dan masih banyak lagi contoh dari simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme, ya. Salah satu contohnya yang kalian jawab dalam soal tadi. Kemudian jelaskan bagaimana interaksi makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lainnya. Jadi interaksi makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain itu dapat terjadi melalui rangkaian peristiwa makan dan dimakan melalui bentuk hidup bersama.
minggu depan kita akan belajar mengenai dengan rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Tugas kalian adalah membaca seputar materi tersebut dan kalian mencari masing-masing satu contoh rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Jelas? Oke, jelas. Nah, sebelum Ibu tutup pelajaran kita hari ini, saya minta satu orang untuk memimpin doa. Ya, Ibu tutup ya. Kalian